Gereja masa depan antara identitas dan relevansi. Markus 4 ayat 35-41. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hari ini kita akan merenungkan tema Gereja Masa Depan antara identitas dan relevansi berdasarkan Markus 4 ayat 35-41. Dalam perikop ini, kita melihat Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu yang berlayar di danau. Saat badai besar menerpa, murid-murid panik. Namun Yesus dengan tenang meredakan badai dan menegur mereka karena kurangnya iman. Identitas gereja kita adalah sebuah persekutuan misional. Di tengah perubahan dan tantangan zaman, hakikat gereja tidak berubah. Kita adalah persekutuan umat percaya yang dipanggil untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Gereja kita, GKI Pondok Indah, adalah seperti perahu yang terus berjuang menuju tujuannya. Dalam perjalanan ini, kita akan menghadapi berbagai gelombang dan badai yang bisa mengancam dan menguji iman kita. Namun, dalam setiap badai dan tantangan, kita harus ingat bahwa Yesus ada dalam perahu bersama kita. Dia adalah nahkoda yang mengarahkan arah perjalanan kita. Dengan penyertaan dan pertolongannya, kita dapat mengatasi setiap tantangan yang datang. Untuk bertahan dan terus maju dalam misi kita perlu menghidupi 4 virtu: persahabatan, resiliensi, agilitas, dan belas kasihan. Dalam selebrasi perjalanan gereja kita, virtu-virtu ini menjadi pilar yang memungkinkan kita menghadapi badai dunia dan tetap setia memuliakan nama Allah. Persahabatan mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Dengan persahabatan yang erat, kita dapat saling menopang dan menguatkan ketika menghadapi tantangan. Resiliensi memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Gereja yang resilient adalah gereja yang mampu menghadapi badai dan tetap berdiri teguh, tidak mudah goyah oleh berbagai perubahan dan tantangan yang ada. Agilitas memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Dalam dunia yang terus berubah, gereja harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi misinya, tetap relevan dan efektif dalam pelayanan. Belas kasihan mengajarkan kita untuk selalu peduli dan berbagi dengan sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan belas kasihan, kita membawa cinta kasih Kristus ke tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Saat kita merayakan HUT ke-40 GKI Pondok Indah, marilah kita menghayati identitas kita sebagai gereja yang dipanggil
untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Kita harus terus mengarahkan hidup kita kepada Kristus dan menghidupi virtu-virtu tersebut agar kita tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Gereja masa depan adalah gereja yang tidak hanya berpegang pada identitasnya, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Dalam menghadapi gelombang perubahan, kita harus terus berpegang pada Yesus dan menghidupi nilai-nilai yang Dia ajarkan. Dengan demikian, kita dapat menjadi terang dan garam bagi dunia, membawa kasih dan keselamatannya kepada setiap orang. Marilah kita terus berjuang dalam perjalanan ini dengan penuh iman, mengandalkan penyertaan Yesus yang selalu bersama kita dalam perahu kehidupan. Dengan begitu, kita akan melihat bahwa setiap badai dapat dilewati dan setiap tantangan dapat diatasi, sehingga kita dapat memuliakan nama Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Diskusikan. Berikut adalah 3 pertanyaan untuk diskusi kelompok kecil berdasarkan renungan gereja masa depan antara identitas dan relevansi. 1. Bagaimana kita sebagai anggota gereja dapat membangun dan memperkuat persahabatan di dalam komunitas kita sehingga kita dapat saling menopang dan menguatkan dalam menghadapi tantangan hidup? Pertanyaan ini mengajak peserta untuk merenungkan dan mencari cara-cara praktis untuk membangun hubungan yang lebih erat dan mendukung satu sama lain dalam komunitas gereja. 2. Apa contoh nyata dari resiliensi yang pernah kita lihat atau alami di gereja kita? Bagaimana kita dapat menumbuhkan sikap resiliensi ini dalam diri kita dan komunitas gereja untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan? Pertanyaan ini mendorong peserta untuk berbagi pengalaman tentang resiliensi dan mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan iman dan komunitas gereja dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. 3. Bagaimana gereja kita dapat mengembangkan agilitas untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dari misi dan identitas kita sebagai persekutuan misional? Apa langkah-langkah praktis yang bisa diambil untuk memastikan kita tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia? Pertanyaan ini fokus pada bagaimana gereja dapat tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan dunia, sambil tetap setia pada misi dan identitas yang diberikan oleh Tuhan.